Momentum yang baik ini memberikan spirit untuk kita bersama sehubungan dengan setiap tanggal 25 November diperingati sebagai Hari Guru. Dan kita adalah guru bagi anak cucu mantu kita. Dalam kitab Ar-Rasul Muallim yang disusun oleh Dr. Abdul Fattah, beliau menyampaikan tentang gagasan tentang bagaimana Rasulullah sebagai seorang guru. Karena beliaulah yang layak kita patuh dan contoh dan tauladani agar kita pun layak menjadi guru bagi anak-anak kita sekalian. Apa saja gerangan yang menjadi trik atau cara Rasulullah sebagai seorang guru? Yang pertama, beliau melaksanakan tugasnya sebagai seorang guru bagi para muridnya, bagi para sahabat-sahabatnya, bahkan bagi anak-anaknya. Yang pertama adalah ta'limuhu sallallahu alaihi wasallam bis sirah. Rasulullah menyampaikan dakwanya, pengajaran dengan sejarah, dengan mengambil ibrah pelajaran daripada sejarah masa lalu. Kita bisa mengambil hikmah dari surah Luqman dalam Al-Quran. Kita bisa mengambil hikmah dari surah Ibrahim, Nabi Daud. Kita bisa mengambil ibrah juga dari Fir'aun dalam surah Al-Baqarah, dan juga banyak kisah-kisah yang lainnya yang bisa kita ambil hikmah sebagaimana Rasulullah sampaikan kepada murid-muridnya. Yang kedua, Rasulullah pun mengajarkan kepada murid-muridnya, sahabatnya, dengan khuluqil azim, dengan akhlak, etika, dan juga tata krama yang baik. Maka bila kita pun akan dikenang sebagai seorang guru bagi anak kita, kita pun akan dikenang sebagai guru bagi saudara-saudara kita, maka kita bisa mencontoh dari Rasulullah yang kudu dengan akhlak yang baik. Lalu yang ketiga, Rasulullah sebagai seorang guru menamsilkan, memberikan contoh dengan asy-syara'i bitajrij. Jadi Rasulullah memberikan estafet dalam masalah hukum ibadah. Anak kita SD atau MI mungkin beda cara perlakuannya dengan anak kita yang mungkin SMA atau mungkin aliyah. Maka Rasulullah sampaikan begitu caranya. Bagi anak SD, MI mungkin diarahkan bagaimana kewajiban yang fardu dulu. Tapi anaknya, muridnya yang sudah mungkin SMA atau aliyah atau mungkin sudah bekerja, maka ditambahkan dengan ibadah sunnah namanya. Maka Rasulullah menempatkan itu dengan baik sesuai dengan umur dan juga tahap pemahamannya. Apalagi Rasulullah pun sebagai seorang guru menamsilkan pengajarannya dengan bitasybih, dengan cara wal amsal, perumpamaan-perumpamaan. Maka dalam ulumul Quran ada namanya bab amsal, perumpamaan-perumpamaan. Contoh bagaimana Al-Quran menyampaikan perumpamaan orang yang bersedekah seperti orang yang menanam satu biji. Satu biji akan bertumbuh dengan 7 tangkai, dan tiap tangkai akan tumbuh ratusan biji, ratusan buah, dan terus menerusnya. Itulah yang Rasulullah sampaikan, memberikan perumpamaan dalam mengajarinya. Atau kita mungkin bila kamu salat subuh, maka kamu bisa mengambil ibrah pelajaran daripada ayam misalnya. Ayam begitu energiknya, bahkan dia siap bangun kita dengan kukuryuknya, bahasa kita. Dan energi ayam luar biasa, banyak berkembang biak, banyak bertelur. Itulah misalnya kita memberikan tamsil bagaimana spiritnya bangun subuhnya kita seperti ayam. Bila kita sampaikan pantulan perumpamaan ini kepada anak didik kita, maka insya Allah dia akan lebih paham. Oh iya, kalau kita bangun pagi seperti ayam, berkah dia. Kalau kita tahu dalilnya, sampaikan bagaimana malaikat mendoakan orang yang bangun pagi, Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkah umatku yang bangun pagi misalnya. Kalaupun tidak, maka kita bisa berikan perumpamaan, tamsil terhadap kisah nyata yang bisa membangkitkan semangat anak didik kita. Apalagi Rasulullah memberikan tamsil bagi seorang guru, ta'limuhu bil mumazahah. Beliau juga senang bercanda. Kita sebagai seorang tua, dengan sibuknya kita mencari nafkah,
pergi pagi pulang petang, belum macet, belum lapar, belum macam-macam urusan di kantor kita, urusan di rumah kita, tetap Rasulullah sebagai seorang guru memberikan tamsil dengan bercanda. Wayanya di rumah, jangan urusan kantor dibawa ke rumah. Anaknya takut semuanya. Berikan canda kepada anak kita, senyuman kepada anak kita, kepada murid kita, agar dia pun nyaman dengan kita. Maka canda dibolehkan. Sebagaimana Rasulullah sebagai seorang guru memberikan canda ria kepada anak-anaknya, memberikan canda ria kepada murid-muridnya. Agar apa? Bisa jadi dengan canda tadi mungkin pemahamannya lebih gampang dicerna dibanding dengan ceramah umum misalnya. Itulah kira-kira. Dan terakhir, Rasulullah memberikan tamsil sebagai seorang guru adalah tiqrarul qaul bisalasah. Rasulullah selalu memberikan ucapannya, statementnya, idenya, gagasannya bitiqrar salasah, mengulangnya 3 kali. Bila kita ada statement, konsep, ide yang kita tawarkan kepada anak didik kita, hatta kepada anak istri kita, maka kita bisa mengambil ibrah ini, pelajaran ini. Gunakan 3 kali. Nah, Bapak udah ngomong ya, besok kita ngaji misalnya. Nah, Bapak bilang sudah nih ya, besok kita ngaji. Dia ulang 3 kali agar dia tahu bahwa besok kita ngaji. Nah, Bapak udah bilang ya, syukuri nikmat yang Allah berikan pada kita. Upayakan gak ada makan yang tersisa misalnya. Ulang 3 kali. Nah, syukuri ya nak, makanan yang Allah anugerahkan pada kita. Upayakan tidak tersisa agar Allah berikan tambah rezeki buat kita misalnya. Maka dengan kita repeat again, tadi, dengan mengulang 3 kali, mudah-mudahan pemahaman kita, ide kita, gagasan kita akan lebih dicerna oleh anak murid kita, termasuk kepada anak-anak kita sekalian. Nah, dimanapun berada, jangan lupa sholat misalnya. Hari ini kita bilang, besok mau berangkat, nah jangan lupa sholat. Tak kala dia hello udah nyampe di sana, dia video kepada kita, nah jangan lupa sholat misalnya. Maka ada diulang 3 kali ini sebuah ibrah, nasihat, ya insya Allah dengan begitu anak didik kita, hatta putra-putri kita akan lebih mengenal. Oh iya, ini yang diamanahkan orang tua bagi saya. Mudah-mudahan dari beberapa intisari yang khatib sampaikan tadi, kita pun bisa menjadi guru buat anak cucu kita. Kita pun bisa menjadi guru bagi anak buah kita. Sebagaimana yang tadi Rasulullah sampaikan, dakwakan kepada murid-muridnya. Karena dikenang nanti kita tak kalah wafat adalah bagaimana nasihat yang kita berikan kepada anak cucu kita. Itulah nasihat yang abadi yang selalu dikenang oleh anak didik kita semuanya. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita menjadi seorang guru pendidik yang baik buat diri kita, keluarga, bangsa dan agama kita.